Cemilan yang satu ini nggak kalah menarik nih. Cuma dari 2 ons tepung dan hasilnya sebanyak ini. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo bikin sama-sama. Siapkan 100 gram tepung beras ketan, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 150 ml air. Untuk semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya. Panaskan pan, kemudian masukkan gula, garam, dan juga air. Masak sampai airnya mendidih dan gulanya larut semua ya. Diaduk-aduk terus sampai gulanya larut. Dan kalau sudah larut semua seperti ini, selanjutnya kita masukkan tepung beras ketannya. Kemudian aduk cepat. Gunakan api kecil aja ya teman-teman. Diaduk-aduk terus sampai tepungnya menggumpal. Setelah menggumpal, matikan api kompor, kemudian diamkan sebentar ya. Siapkan wadah datar, lalu masukkan 100 gram tepung beras ketan, tambahkan 25 gram tepung terigu, campurkan atau diaduk sampai rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita masukkan adonan ketan, kemudian kita guling-gulingkan atau campurkan dengan tepung yang masih kering ya. Ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, comment, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Dan adonannya ini udah hangat, udah nggak panas banget, jadi aku mau uleni pakai tangan. Tapi sebelumnya aku udah cuci bersih dulu tangannya ya. Diuleni terus sampai adonannya kalis dan nggak lengket. Kalau adonannya masih lengket, teman-teman bisa tambahkan tepung ketannya sedikit demi sedikit. Dan ini adonan udah kalis, selanjutnya aku mau pindahkan ke alas kerja. Tapi sebelumnya aku taburi tepung ketan terlebih dahulu biar nggak lengket. Dan setelah itu aku mau gilas sampai tipis ya teman-teman. Boleh gilas pakai rolling pin atau pakai gelas kosong, atau juga boleh pakai botol ya teman-teman. Nah kalau udah tipis kayak gini, selanjutnya adonan aku mau bagi jadi beberapa bagian. Ini aku mau potong memanjang seperti ini. Untuk lebarnya bisa disesuaikan sama selera ya. Kalau udah, aku potong lagi menjadi kecil-kecil seperti ini. Usahakan potongannya tipis kecil ya teman-teman, supaya nanti hasilnya kriuk. Dan biar nggak nempel, aku beri taburan tepung juga. Aku pisahin satu-satu seperti ini. Dan ini adonan udah aku potong semuanya. Selanjutnya kita goreng. Goreng adonan di minyak yang hangat, jangan di minyak yang terlalu panas banget ya teman-teman, takutnya nanti cepet banget gosong. Dan ini gunakan api kecil aja ya. Setelah mengembang, jangan langsung diaduk, ini kita biarkan sampai agak kokoh. Baru setelah agak kokoh, kita bisa aduk-aduk dan pisahkan satu persatu bila ada yang nempel. Harus diperhatikan benar-benar saat menggoreng ya teman-teman, jangan disambil yang lain, karena ini gampang banget matangnya ya teman-teman. Dan kalau udah kriuk, warnanya udah berubah kecoklatan kayak gini, ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Setelah gorengan pertama udah matang, kita matikan api kompor. Kemudian minyaknya kita diamkan sampai 5 menit. Dan setelah 5 menit kita masukkan adonan yang kedua. Baru kompornya kita nyalain lagi. Lakukan hal yang sama untuk menggoreng yang ketiga dan selanjutnya ya. Ini kenapa kompornya harus kita matikan terlebih dahulu, karena biar stiknya bisa matang garing sempurna. Dan ini stik ketannya udah matang semua. Selanjutnya kita siapkan 100 gram gula pasir, tambahkan 50 ml air, masak sampai mendidih dan sampai gulanya larut semua. Setelah gula larut dan airnya udah terasa berat, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan stik ketannya. Dan jangan lupa kecilkan api, jadi kita gunakan api paling kecil banget ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai gulanya mengkristal ya.
Nah, kalau udah mengkristal seperti ini dan udah kriuk semua, kita bisa angkat ya teman-teman. Stik ketannya udah jadi, ini bahannya simple dan hasilnya banyak ya teman-teman. Cocok untuk ide cemilan kalian, biar lebih awet, masukkan ke dalam toples dan tutup rapat ya. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Jika suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Bikin keripik yang renyah ternyata mudah banget. Bahannya simple, buatnya nggak pakai cetakan, dan ini super duper renyah. Apalagi kalau keripiknya berlayar kayak gini, udah pasti ini bakalan kriuk banget dan renyah banget. Cemilan ini bisa dikemas atau di packing untuk ide jualan. Buat yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video aku sampai akhir dan ayo kita bikin sama-sama. Pertama, siapkan bahan terlebih dahulu. Di sini ada 225 gram tepung pro sedang, ada 50 gram tepung tapioka, ada 50 gram margarin, dan juga setengah sendok teh garam. Kemudian untuk margarinnya aku mau lelehin dulu ya teman-teman. Ini pertama kita panaskan teflon, kemudian masukkan semua margarinnya, lalu kita tunggu sampai semuanya mencair. Dan ini margarinnya udah leleh semua. Matikan api kompor, kemudian diamkan sebentar. Selanjutnya di wadah lain kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, dan juga garam. Masukkan semua jadi satu. Jangan lupa tambahkan margarin yang udah dicairkan. Ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Lanjut diaduk sampai semua tercampur rata. Dan mohon maaf di awal video ada bahan yang tidak ke-record. Jadi ini ada tambahan 100 ml air. Ini kita tambahkan secara bertahap, kemudian diaduk-aduk rata. Biar makin leluasa dan tahu tekstur tepungnya, ini aku uleni pakai tangan aja ya teman-teman. Kalau adonan belum kalis, teman-teman bisa tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis. Jadi ini tergantung kelembabannya ya teman-teman. Dan ini adonan udah kalis, selanjutnya aku pindahkan ke alas kerja. Kemudian aku potong menjadi 4 bagian. Untuk ukurannya bebas aja ya teman-teman. Ini nggak aku timbang satu persatu. Ambil satu adonan, kemudian kita gepengkan, lalu gilas pakai rolling pin, atau kalau teman-teman nggak ada, boleh pakai gelas atau botol. Ini kita gilas, nggak usah sampai yang tipis banget, cukup sampai pipih aja. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ke sisa adonan lainnya. Nah, ini adonan udah aku pipihkan semua ya teman-teman. Ini mudah banget diangkat karena ini nggak lengket. Kemudian kita siapkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 5 sendok makan minyak sayur. Lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Ini aku tambahkan sedikit pewarna makanan. Ini bisa di skip ya teman-teman, kalau nggak pakai nggak apa-apa. Ini aku pakai 2 tetes aja. Lanjut aku aduk kembali sampai semua tercampur rata. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini agak encer. Selanjutnya kita siapkan kuas, kemudian kita olesi ke permukaan tepung. Nah, ini dioles secara merata ya teman-teman, sampai ke pinggir-pinggirannya gitu. Kalau udah selesai semua, lanjut adonan kita gulung perlahan. Kita gulung dari pinggir seperti ini ya teman-teman. Digulung secara perlahan sampai selesai. Untuk hasilnya seperti ini ya. Pokoknya digulung semuanya. Dan kalau udah, lanjut kita potong-potong. Ini untuk memotongnya agak menyerong.
Dan untuk besar kecilnya disesuaikan aja sama selera ya teman-teman. Kalau misalnya pengen nanti kerupuknya agak kecil, teman-teman bisa lebih tipis memotongnya. Kalau misalnya pengen yang besar-besar, teman-teman bisa lebih tebal lagi untuk memotongnya. Dan kalau udah kita gilas satu persatu. Untuk hasil kerupuknya ada dua macam. Pertama ini kita gilas memanjang seperti ini. Jadi nanti hasilnya bakalan kerupuk panjang kayak gini ya teman-teman. Dan untuk tipe yang kedua, ini aku mau gilas melebar seperti ini. Jadi untuk posisi kerupuknya waktu digilas itu berbeda ya teman-teman. Dan kali ini aku mau bikin versi yang melebar aja ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Lakukan sampai semuanya selesai ya. Lanjut panaskan minyak, kemudian goreng sampai matang. Dan jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil biar nggak mudah gosong ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat upload video baru lainnya. Dan kalau udah, terima kasih ya. Jangan lupa sesekali diaduk biar matangnya merata. Dan lanjut kita goreng sampai suara keripiknya itu terdengar renyah dan warnanya berubah ketuaan. Dan ini udah matang ya teman-teman, ini bisa diangkat kemudian tiriskan. Semua keripik berlayarnya udah aku goreng semua nih. Modal tepung sedikit hasilnya jadi banyak banget. Hasilnya cantik, berlayar, dan tentunya renyah ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ibu rumah tangga sambil di rumah sambil menghasilkan cuan. Dan ini udah aku packing di plastik 2 kiloan. Ini aku pakai plastik yang tipis karena tadi aku beli itu nggak ada yang tebal ya teman-teman. Untuk penambahannya aku pakai gula halus atau gula pasir yang dihaluskan sendiri. Ini aku tambahkan di luar, di atasnya aku pakai staples aja seperti ini. Jadi untuk penambahannya bisa disesuaikan sama pembeli aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye bye.